Ya, duduk. Oke. Kita mengulang lagi tentang gagasan pokok, pikiran, kalimat utama, dan lain-lain yang berhubungan dengan
paragraf ya. Oke, mulai dari Nia. Dibaca dulu. Yang berpendidikan dalam perjalanan hidupnya, tetapi jika dilakukan perbandingan, maka orang yang berpendidikan tetap jauh lebih banyak. Ini bisa menunjukkan kesuksesan daripada orang yang tidak pernah mengejar pendidikan. Pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, tentang pola pikir dan juga kualitas diri seseorang. Pokok pikiran dalam paragraf tersebut adalah Yang mana? orang yang berpendidikan. Pokok pikiran itu selalu ada di kalimat apa? Utama. Ya, di kalimat utamanya. Kalimat utamanya apa? Itu yang pendidikan sukses. Memang tidak semua orang yang berbeda-beda dalam diri. Aku tahu itu semua orang Yang mana? tidak orang berpendidikan sukses. Tidak semua orang berpendidikan sukses. Belum mewakili. Faktanya memang tidak semua orang berpendidikan sukses dalam perjalanan hidupnya. Tetapi, kan kalimatnya belum selesai itu. Sampai di tetapi, jika dilakukan perbandingan, maka orang yang berpendidikan tetap jauh lebih banyak yang bisa mengecap kesuksesan. Jadi yang mana intinya? Ya, betul. Orang yang berpendidikan akan lebih sukses daripada orang yang tidak berpendidikan. Itu pasti. Ya. Walaupun tidak selalu orang berpendidikan pasti sukses. Oke, itu ada dua istilah yang mungkin belum pernah didengar. Dicatat dulu beberapa ya. Pertama, tentang orang berpendidikan artinya apa? Jangan banyak bicara. Orang berpendidikan itu artinya orang yang bersekolah. Ya. Pendidikan formal itu artinya sekolah yang umum seperti SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal itu seperti sekolah khusus, seperti kursus bahasa, kursus menjahit, ya,
sekolah khusus keterampilan biasanya. Kursus komputer itu pendidikan non formal. Sudah? Sudah atau belum? Sudah? Oke. Dilanjutkan. Yuk, lanjut. Kaleb. Pikiran pokok adalah hal terjelas di dalam sebuah paragraf. Oh, ukuran pokok. Pokok. Bukan pikiran penjelas itu. Pokok. Paragraf Apa? Yang mana? sebuah paragraf. Apa? Diulang lagi jawabannya. Ide utama dari sebuah Oke. paragraf. Betul, ide utama dari sebuah paragraf. Ini harus kembali lagi dicatat beberapa hal penting. Nggak boleh lupa ini, pikiran pokok, gagasan pokok, ide pokok, ya. Ini tidak boleh dilupakan, pengertian-pengertian dasar ini. Mulai dari gagasan utama, ya, atau disebut juga gagasan pokok. Itu sama dengan pikiran pokok. Pikiran pokok atau pokok pikiran sama saja ya, kadang-kadang dibalik-balik artinya. Pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Setiap paragraf itu selalu hanya memiliki, ini berkali-kali selalu salah nih. Setiap paragraf memiliki berapa pokok pikiran? Satu. Kenapa jawabannya kadang-kadang 4 ya? Beberapa kali selalu jawabnya ada yang lebih dari 1 ya. Selalu memiliki hanya 1 pikiran pokok. Sama dengan ide pokok.
Nah, kemudian harus dibedakan dengan kalimat utama, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Harus dibedakan dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ya namanya saja penjelas, berarti kalimat yang menjelaskan. Kalimat utama. Kalimat penjelas itu ya semua kalimat selain kalimat utama. Bisa di awal, bisa di akhir, tergantung kalimat utamanya di mana. Ini jangan bingung ya. Gagasan pokok itu sama dengan gagasan utama. Gagasan kalimat pokok sama dengan kalimat utama. Kalimat penjelas sama dengan kalimat pendukung. Jadi kalau ada istilahnya diganti-ganti nggak usah bingung. Sekali lagi, jadi gagasan pokok, gagasan utama, sama artinya dengan pokok pikiran atau pikiran pokok. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf, dan di dalam setiap paragraf cuma ada satu ide pokok atau pokok pikiran. Itu nggak boleh dilupakan. Sudah? Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah ya? Sudah atau belum? Oke, kita lanjut kembali ke soal-soal. Dibaca dulu, Dania.
Ya, Daniel. Batik salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Batik sudah mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Batik seakan mampu menyampaikan rasa kebudayaan bangsa keberadaan. Batik selama ini telah menjadi primadona di kalangan pencinta musik. Di bawah ini merupakan kalimat penjelas pada paragraf tersebut, kecuali batik lambang kebudayaan Indonesia. Batik merupakan batik lambang kebudayaan Indonesia. Yang kecuali ya. Ya, betul. Kecuali batik lambang kebudayaan Indonesia. Oke. Ada kata yang tidak tahu dalam bacaan ini? Primadona. Oke, primadona. Coba dicatat dulu. Primadona itu seperti sesuatu yang disukai banyak orang ya. Di primadona. Ya, primadona itu yang paling utama, penting, dan sebagainya tentang barang dagangan. Jadi sesuatu yang paling penting, sesuatu yang paling berharga. Oke, sudah? Sudah? Sudah ya? Oke, sudah. Lanjut. Yuk, nomor berikutnya. Nomor 4. Siapa ini namanya? Nisa. Joshua. Sekarang siapa? Joshua kan? Atau Daniel? Ya. Udah, yuk cepetan. Siapa sekarang? Ishak ya? Yuk, Ishak. Apa jawabannya?
Apa jawabannya, Isa? Batik warisan kebudayaan Indonesia. Ya, betul. Oke, good. Lanjut. Berikutnya siapa? Joshua ya? Yuk, Joshua baca dulu. Oleh karena itu para nelayan kita harus pandai dalam membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut. Jangan sampai komoditas hasil laut dari luar negeri masuk ke Indonesia. Para generasi muda hendak memikirkan pembangunan kelautan. Janganlah pandangan bahwa laut adalah sesuatu yang menakutkan, tapi harus sebaliknya laut merupakan sahabat. Kalimat sesuai melengkapi umpan di atas adalah hasil laut seperti kerang. Hasil laut seperti kerang terbang dan kepiting merupakan komoditas ekspor. Ya, betul. Hasil laut seperti kerang, teripang, dan kepiting merupakan komoditas ekspor. Oleh karena itu, para nelayan kita harus pandai-pandai membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut dan seterusnya. Oke, lanjutkan. Nomor 6. Nomor 6. Budaya membudidayakan mengandung pengertian Ya, apa pengertiannya? Oke, membudidayakan ya, membudidayakan. Kamu catat saja dulu. Dari kata budidaya, artinya mengusahakan dan menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Membudidayakan dari kata budidaya, artinya mengusahakan dan menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi membudidayakan ikan berarti mengusahakan supaya ikan-ikan ini menjadi berkembang biak lebih banyak lagi, supaya menjadi bermanfaat buat banyak orang. Membudidayakan kelapa, membudidayakan jagung, membudidayakan padi. Artinya apa? Menanam sesuatu, memelihara sesuatu supaya punya manfaat. Sudah dicatat? Sudah dicatat semua? Oke. Jadi kembali lagi nih ya, jawab. Apa jawabannya? memelihara. Barusan dicatat kok memelihara. Menjadikan satu Iya, agak mirip tapi bukan memelihara ya. Jadi dia memeliharanya tapi memelihara dengan tujuan, dengan manfaat tertentu. Ya, jadi membudidayakan lebih tepat artinya menjadikan sesuatu bermanfaat. Ya, sesuai dengan kamus tadi. Nomor 7, Kaleb. Ayo Kaleb. Oke, kita kembali ke kegiatan itu sama yang disebut laut adalah sahabat sejati. Bukan. Kalimat utamanya tentang apa ini? Kalimat utamanya tentang apa? Ya? Yang mana? Hasil laut merupakan komoditas ekspor. Ya, betul. Hasil laut merupakan komoditas ekspor. Karena kalimat utamanya kan ini.
Kalimat utamanya ini. Jadi gagasan pokoknya atau gagasan utamanya adalah hasil laut merupakan komoditas ekspor. Berikutnya nomor 8. Nomor 8. Ishak. Untuk kata yang pada kalimat berikut yang diriwayatkan dari Syekh Jabar adalah apa yang dimaksud dengan komoditas ekspor? Apa yang dimaksud dengan komoditas ekspor? Enggak, di sana enggak menjelaskan tentang apa yang dimaksud. Di sini enggak dijelaskan komoditas ekspor itu apa. Tapi di sini cuma menjelaskan contoh-contohnya. Jadi apa yang mana? Ya, apa saja yang termasuk komoditas ekspor. Karena di atas itu tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud. Di situ nggak dijelasin komoditas ekspor itu apa. Oke, sebelum masuk komoditas ekspor itu apa? Coba lihat ke kamus dulu itu. Komoditas itu artinya apa? Kamu catat dulu artinya komoditas. Komoditas berasal dari kata commodity, berdasarkan bentuk tidak bakunya. Artinya adalah dua-duanya bisa barang dagangan utama, atau yang kedua adalah benda mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional seperti gandum, karet, kopi, termasuk di situ ikan juga nanti. Itu semua ya. Arti komoditas. Komoditas itu artinya barang utama, barang yang penting yang biasanya digunakan untuk perdagangan. Daniel sudah nulis? Komoditas itu artinya barang dagangan utama, bahan mentah yang digolongkan menurut standar. Ini sudah komoditas? Sudah semua? Oke, ekspor. Apa itu ekspor? Ya, ini juga perlu ditulis, ekspor. Ekspor artinya pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Jadi kalau barang komoditas ekspor berarti barang-barang dagangan utama yang dikirim ke luar negeri. Itu namanya komoditas ekspor. Sudah? Sudah atau belum? Sudah? Oke, kita lanjutkan kembali. Nomor 9. Daniel, dibaca. Malam itu, Butet sedang membuat karangan tentang sepeda. Tiba-tiba listrik padam, tetapi kain itu dia tidak dapat melanjutkan karangannya. Dia mengambilnya menuju tempat ini, tetapi benda itu sulit dicari karena gelap. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah malam itu Butet sedang
Ya, betul. Malam itu Butet sedang membuat karangan sepeda. Ya, membuat karangan tentang sepeda. Oke, lanjut. Nomor 10. Joshua. Ada yang digarisbawahi pada paragraf di atas tunjukkan. Oh, kata yang digarisbawahinya. Sebentar. Itu saya lupa garis bawahi. Oh, ini. Ya, Lilin. ya, apa itu? Jawabannya? Lilin. Lilin. Oke, betul. Lilin. Good. Lilin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kalau tidak ada, catat beberapa hal penting berikut ini ya. Tentang bagaimana caranya untuk mengetahui ini sebenarnya sudah saya ulang-ulang ya. Sudah saya ulang-ulang tapi perlu sekali lagi ya dicatat lagi. Jadi sekali lagi tentang menemukan pokok pikiran dalam sebuah teks. Karena kalian selalu ketukar-tukar antara pokok pikiran, kalimat utama. Pokok pikiran, kalimat utama. Sekali lagi kalimat utama dalam sebuah paragraf ada berapa? Satu. Pokok pikirannya ada berapa? Satu saja. Pokok pikirannya juga ada satu ya. Yang banyak itu apa namanya? Ya, paragraf bisa, atau selain pokok pikiran satu lagi, atau selain kalimat utama namanya kalimat apa yang menjelaskan kalimat utama? Kalimat penjelas. Itu baru banyak ya, bisa lebih dari satu. Ya, ini tentang langkah-langkah untuk menemukan pokok pikiran. Waktu lalu sudah pernah dicatat. Ini saya kembali lagi ulangi lagi. Yang pertama adalah harus pahami baik-baik judulnya ya. Waktu itu juga sudah saya pernah jelaskan, pahami dulu baik-baik judulnya. Judul pada teks itu pasti berhubungan dengan pokok pikiran. Yang kedua, bacalah teks dengan baik-baik ya. Dengan seksama atau dengan teliti. Jadi nggak bisa cepat-cepat. Ketiga, kalimat yang sesuai dengan judul dapat ditentukan sebagai pokok pikiran. Sebagai pokok pikiran. Nah, dipilih yang bersifat umum. Kemudian yang keempat, pokok pikiran itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Dan yang terakhir, kalimat-kalimat lain yang bersifat lebih khusus merupakan penjelas atau pendukung pokok pikiran. Jadi yang paling sederhana sebenarnya untuk menentukan pokok pikiran adalah kamu lihat kalimat utamanya. Yang paling sederhana. Dan lihat judul juga penting.
Sudah? Ya. Oke, kemudian saya oh ini nanti saja ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ada pertanyaan lagi? Tadi ada kata sejak dini. Kata dini itu artinya apa? Ada yang tahu? Tadi dikatakan budidaya kelautan perlu diajarkan sejak dini. Dini itu artinya apa? Dicatat saja dulu ya. Dini itu bisa dua artinya, pagi sekali atau sebelum waktunya. Jadi misalnya masih anak-anak, ya, masih sangat kecil. Itu artinya dini. Jadi budidaya kelautan perlu diajarkan sejak dini, berarti artinya bisa juga diajarkan dari sejak kecil. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh disiapkan kertas kosongnya. Disiapkan kertas kosongnya. Disiapkan kertas kosongnya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh disiapkan kertas kosong. Disiapkan kertas kosongnya, kemudian singkirkan semua yang ada di atas meja. Ya, apa? 27 Juli 27 Juli 2020. Sudah? Sudah? Sudah atau belum? Oke, kalau sudah dijawab dengan kata-katanya. Ya. Jawab huruf dan kata-katanya. Kalau sudah selesai, boleh kasih Kang Sen nanti. Nomor 1 sampai nomor 10. Apa? Huruf dan kata-kata. Huruf dan kata-kata.
huruf dan kata-kata. Satu dan dua sudah selesai. Belum. Satu dan dua sudah selesai. Oke, lanjut. Jangan, itu kenapa noleh-noleh ke belakang? Fokusnya di depan. Nggak ada suara, nggak ada suara. Nggak ada suara. 3 dan 4 sudah selesai semua. Belum. 3 dan 4 sudah selesai semua. Itu Daniel kok jalan-jalan? Itu Daniel kemana Daniel? Oke. Daniel duduk, Daniel duduk. Itu kemana itu orang? Tiga dan 4 sudah? Udah lama banget. Sudah semua? Oke, 5 dan 6. Lima dan 6.
5 dan 6 sudah selesai. Belum. 5 dan 6 sudah selesai? Ya. Sudah? Oke. 7 dan 8. Ingat ya, huruf dan kata-kata ya. Tujuh dan 8 sudah? Sudah. Ya. Ya. 9 dan 10. Sekali lagi tulis kata-katanya. Tulis jawab huruf dan kata-katanya. Kalau sudah selesai nomor 10, boleh kasih Kang Sem. Kemudian difoto pukul 10:05. Kita masuk lagi. Pukul 10:05, jarum panjang angka 1. Yang sudah selesai boleh difoto, kemudian istirahat sampai pukul 10:05. Jarum panjang angka 1.